Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas tentang psikologi komunikasi. Pernah nggak sih kamu pas lagi nasihatin adik kamu dengan niat yang baik, tapi ujung-ujungnya malah berantem? Kamu bilang, Dik, jangan main HP terus, nanti matanya rusak. Gak bagus buat masa depan kamu. Si adik malah bilang, ih, kak, nyebelin banget. Padahal tuh kamu posisinya cuma pengen yang terbaik buat adik kamu. Anehnya, beberapa hari kemudian dia nonton video TikTok dari selebgram dan isinya kurang lebih sama. Kurangi screen time demi kesehatan otak. Dan tahu gak? Dia malah langsung nurut. Loh, kok bisa ya? Isi pesannya tuh sama, tapi reaksi audiensnya beda banget. Dan itulah alasan pentingnya kita belajar psikologi komunikator, karena seringkali bukan pesannya yang selalu salah, tapi cara dan siapa yang menyampaikan itu yang bikin beda. Nah, pembahasan ini tuh sangat dekat banget dengan kehidupan sehari-hari. Jadi yuk kita simak video ini sampai selesai ya. Masuk psikologi komunikator. Aku akan jelasin sedikit ya apa psikologi komunikator itu. Jadi, psikologi komunikator itu artinya saat kita menerima informasi, sebenarnya kita tuh gak hanya memperhatikan pesannya aja, tapi juga memerlukan penampilan. Jadi kalau dalam psikologi komunikator, cenderung kita tuh melihat komunikator secara visual, dan kita tuh sering menilai isi pesan itu berdasarkan penampilan dan karakter dari penyampainya. Contohnya, bisa kalau kita sedang melamar kerja. Kalau misalkan kita penampilannya itu profesional dan sikapnya juga ramah, percaya diri, itu akan dinilainya bahkan bisa lebih daripada kandidat yang sama kompetennya, penampilannya kurang rapi atau enggak dan enggak pede gitu. Maksudnya enggak pede. Itu berbeda. Aristoteles menyebutkan karakter komunikator sebagai etos, dan etos itu terdiri dari yang pertama, pikiran baik atau good sense. Jadi sederhananya itu kamu percaya karena dia tuh punya, memang kelihatan ngerti gitu. Contohnya gini, ketika kita melihat teman kita nih presentasi dan pembawaannya itu bagus, nah di situ kita tuh akan berpikir, oh dia tuh pahamnya dengan materi yang disampaikan. Yang kedua, akhlak baik atau good moral character. Sederhananya itu kamu percaya karena tuh orangnya baik dan nggak punya niat buruk. Contohnya gini, kamu tuh lebih percaya review skincare dari temen yang jujur, yang berani bilang tuh kalau produk itu tuh nggak cocok di dia, dibanding influencer yang selalu bilang semuanya bagus. Dan terakhir itu ada maksud baik atau goodwill. Sederhananya itu kamu percaya karena kamu tuh merasa dia itu benar-benar ingin ngebantu kamu. Contohnya itu ketika kamu diberi nasihat dari teman kamu dan dia tuh nggak ada maksud untuk menghakimi kamu ketika kamu bercerita. Selanjutnya, etos menurut Hoffman, dia menyebutkan itu kredibilitas. Dia terbagi menjadi dua, yaitu expert atau keahlian, di mana komunikator itu dianggap paham, berpengalaman, atau ahli dalam topik yang dia sampaikan. Contohnya nih ketika kamu lebih percaya cara memasak dari chef profesional dibanding teman yang jarang masak. Selanjutnya ada truthworthiness, keterpercayaan, di mana menunjukkan apakah komunikator itu dianggap jujur, objektif, dan gak punya niat tersembunyi. Contohnya tuh kamu lebih percaya teman yang jujur dibanding teman yang suka bohong gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu 3 bentuk pengaruh komunikator. Menurut Herbert Kalman, dia bilang ada 3 cara yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, yang pertama itu ada internalisasi, di mana kita tuh menerima pengaruh karena pesan itu masuk akal dan sesuai dengan nilai kita. Contohnya itu kayak misalkan kamu tuh ikut jadwal belajar teman karena memang terbukti bisa membuatnya itu produktif. Atau contoh lainnya misalkan kayak kamu berhenti ngerokok karena kita tuh ingin menjaga kesehatan kita karena kita tahu bahwa itu gak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut gitu. Nah, dimensi etos yang paling relevan dalam hal tersebut adalah kredibilitas, yaitu keahlian yang dimiliki oleh komunikator atau kepercayaan kita pada komunikator. Nah, yang kedua itu identifikasi. Terjadi bila individu itu mengambil perilaku yang berasal dari orang atau kelompok lain karena perilaku itu berkaitan dengan kelompok yang mendefinisikan diri secara memuaskan. Jadi maksudnya itu kita tuh cenderung mengikuti figur yang kita kagumi. Contohnya gini, kayak misalkan meniru pakaian atau cara bicara idol K-pop, atau mungkin
cara perilakunya gitu. Nah, terus etos yang paling relevan dengan identifikasi itu atraksi atau daya tarik komunikator. Nah, yang ketiga itu ada ketundukan, di mana tuh kita patuh untuk menghindari hukuman atau mendapatkan reward. Contohnya itu misalkan gini, kita tuh ngumpulin tugas tepat waktu karena kita tuh takut nilainya turun, atau mungkin bawahannya mengikuti perintah atasan karena takut dipecat. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, selanjutnya masuk ke kredibilitas. Apa sih kredibilitas itu? Jadi kredibilitas itu adalah persepsi dari penerima pesan atau komunikan terhadap komunikator. Artinya tuh bukan soal seberapa pintar atau baiknya kamu sebenarnya, tapi bagaimana kamu dipersepsikan oleh orang lain saat menyampaikan pesan. Catatan pentingnya itu, kredibilitas itu lebih berubah tergantung konteks situasi bahkan gaya bicara kamu. Nah, hal yang mempengaruhi kredibilitas itu, yang pertama itu ada prior ethos atau citra sebelum komunikasi. Penjelasan singkatnya itu, jadi bisa dibilang ini tuh adalah kesan atau citra tentang seorang komunikator sebelum ia bicara, yang bisa dibentuk berdasarkan pengalaman, media, sponsor, atau non-verbal. Contohnya itu kayak misalkan ini, kamu ikut seminar, di mana seminarnya itu sebelum narasumbernya naik ke panggung, kamu tuh udah dengar gitu, udah tahu kalau misalkan si pembawa acara atau si bagian ininya tuh dia pembawaannya enak kok gini-gini, dan sesuai dong dengan yang dari prior ethos itu. Nah, kalau intrinsic ethos itu citra saat komunikasi berlangsung. Kalau prior ethos itu kan sebelum. Nah, setelah kita mengalami langsung, melihat langsung dari narasumber tersebut atau mungkin dari pembawa acara tersebut, dan kita tahu nih, wah ternyata dia pembawaannya menarik sesuai dengan yang si sebelumnya ini, sesuai dengan desas-desus yang kita dengar atau sesuai dengan pengalaman yang kita lihat di sosial media atau segala macam. Nah, selanjutnya itu ada atraksi. Atraksi dalam komunikasi bukan selalu soal penampilan fisik semata, tetapi lebih luas. Gimana sih kesamaan status dan nilai itu bisa membuat seseorang lebih didengar, disukai, dan dipercayai. Nah, atraksi itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu atraksi fisik meningkatkan efektivitas pesan. Nah, orang yang punya penampilan yang menarik, baik secara fisik, itu seringkali dianggap lebih ramah, lebih fasih, dan lebih persuasif. Efek ini tuh sering disebut sebagai halo effect, jadi mana kita tuh cenderung mengaitkan satu kualitas positif atau penampilan dengan kualitas positif lainnya, atau kecerdasan, kejujuran. Jadi gini, kamu datang ke seminar motivasi, ada dua pembicara, yang satu tampilannya rapi, senyum ramah, dan percaya diri, yang satu lagi tuh terlihat acak-acakan dan datar. Tanpa sadar, kamu itu lebih fokus dan percaya pada yang pertama, meskipun tuh isi pesannya itu bisa aja sama gitu loh. Nah, yang kedua, atraksi kesamaan atau homopili. Homopili itu berarti kesamaan antara komunikator dan komunikan. Bisa berupa gaya hidup, gaya bicara, bahasa, pengalaman, latar belakang. Jadi semakin banyak kesamaan, semakin tinggi tingkat kepercayaan dan keberhasilan dari komunikasi. Nah, contohnya itu gini. Seorang mahasiswa baru akan lebih mudah percaya dan terbuka pada kakak tingkat yang dulunya itu juga anak rantau dan berasal dari daerah yang sama, karena adanya rasa, oh dia ngerti nih di posisi gue gitu. Nah, yang ketiga, status, strategi identifikasi dan kesamaan dasar atau common grounds. Nah, komunikator itu bisa lebih persuasif jika dia punya status atau posisi yang dikagumi, bisa menciptakan common ground, di mana menunjukkan bahwa dia tuh juga sama seperti kita. Ini membuat komunikan merasa terhubung secara sosial maupun emosional. Nah, contohnya itu, misalkan gini, contohnya kayak seorang petinggi yang datang ke desa, lalu dia sampein kalau dia tuh emang berasal dari keluarga petani, akan lebih didengarkan gitu. Status sosialnya tinggi, tapi dia tuh menyatakan identifikasi dengan audiens,
itu membangun kepercayaan. Nah, kekuasaan itu adalah salah satu bentuk pengaruh dalam komunikasi. Namun penting untuk kita ingat kalau kekuasaan itu sebenarnya bukan selalu soal posisi tinggi, tapi tentang kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain.